Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini telah berlangsung kegiatan pelatihan ekonomi produktif Bunda Yatim yang diselenggarakan oleh GKPAY, Gerakan Komunitas Peduli Anak Yatim Ujung Pangkal, bekerja sama dengan YDSF, Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Mudah-mudahan pelatihan yang diselenggarakan pagi itu betul-betul bermanfaat, terutama bagi bunda-bunda yatim, sehingga beliau nanti tidak hanya berdiam diri tapi berkreatif, ekonominya bisa mandiri ya Pak ya. Ya, paling tidak sedikit bisa merubah, karena sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib kaum itu sepanjang kaum itu tidak mau merubahnya. Ya, dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini betul-betul ekonomi para bunda-bunda yatim ini betul-betul dijadikan oleh Allah menjadi yang barokah karena kreatif, dan mudah-mudahan pengurus bunda-bunda yatim yang memiliki anak-anak yatim dan bunda-bunda yatim ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rezeki yang banyak serta barokah. Amin Allahumma amin. Bunda yatim, semangat, semangat, semangat. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Hai sahabat Tami dimanapun Anda berada, hari ini kita mau mengadakan pelatihan untuk ibu-ibu bunda yatim nih, tepatnya yang ada di Ujung Pangkal. Dan pada hari ini kebetulan ini kita lagi bekerja sama dengan YDSF, di mana YDSF ini sebuah yayasan yang pemerhati para UMKM dan bunda yatim. Bagaimana ceritanya, episode-nya kita lihat nanti, dan kita akan coba juga berbincang-bincang dengan beliau yang ada di sebelah saya nanti setelah usai. Oke? Yang kami hormati para ketua dan panitia penyelenggara, dan tak lupa para tamu undangan dan para hadirin yang berbahagia. Ketika kita berbagi dengan sesama tanpa perhitungan, maka Allah pun akan mengembalikan, membalas juga dengan tidak. Ada beberapa, ini beberapa aneh, tapi dikemas dengan cara yang berbeda, dibentuk dengan cara juga yang bagus, sehingga orang-orang ini mau kok kayak ngono ya, nah seperti itu. Nah, ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma yassir lana umurana ma'a rahati li qulubina wa abdana. Wassalamu semuanya adonan itu ditambah dengan gula yang dihaluskan, ya semuanya. Campurannya 150 gram per 1 kilo.
biar ngepel banyak persatuan. Tapi karena ini tadi garamnya nggak ada, saya kasih tambah hijau aja ya. Tapi nanti kita kasih garam ya, begitu ya. Garamnya kan sendoknya aja, kan itu untuk mempertahankan biar kental gitu, jadi bisa bagus, rasanya juga enak. Skema ini 1 sendok saja, nggak boleh lebih. Ya, biar tambah empuk ya. Untuk empuknya nggak perlu pakai bis, tapi pakai maizena. Kalau pakai bis nanti kan harus menunggu dikali-kali juga, terus nanti terlalu mengembang. Jadi supaya telurnya bagus, nggak perlu pakai bis, tapi pakai Bundak tuh mana ngono ki? Ini tidak fokus kiranya apa betul. Ambune wis aromae wis penggoda ngene kok. Ya, penggoda iman. Tapi sing cegah penggoda. Kalau pakai keju edam itu supaya kos. Jadi kalau kita tidak pakai ini, nanti rasa keju sih. Tolong bukakan ini saya. Bentar ya.
bulatan. Nah. Gini. Harus semangat. Pak, tak rekam ya, ngomong ya. Ayo. 1, 2, 3. Ya, inilah bikinan ibu-ibu. Biar ibu-ibu ke depannya apa ya? Boleh ibu yang mau nyoba nyata ini? Pulang rokok. Soalnya kalau terlalu besar nanti molo-molo. Halus kayak Pak. Sama isi dah. Belum isi ni ya. Belum isi kita sudah. Iki gak dijajan. Ya aku malah megung kabeh ngono. Nah, turu ngono kan gak enak. Ya ngono aja. Buat nastar. Buat nastar. Belajar tiktokan bareng-bareng nih. Yang suka tiktokan siapa? Ya, yang suka tiktokan. Ini kan bunda-bunda cantik tapi tetap tiktokan kayaknya ya. Nggak bisa? Kosong. Biasanya nggak bisa nih kan? 1, 2,
Oh ya. Kalau saya bilang, ini namanya apa? Ibu-ibu apa namanya? Oh, ibu-ibu. Oh ya, berarti ke belakang. Diurutkan. Sekarang ini, saya kepingin bunda-bunda ini sebelum acara dimulai TikToknya ngijitin temen yang di depannya dulu. Soalnya tadi habis bikin masakan, ya. Ngijitin dulu. Ngijitin yang enak bundanya, ya. Sambil bilang. Bunda Rondoku, gimana? Bunda Rondoku, ini apa bedanya? Bunda Rondoku, aku ini, Rondo hebat, sangat kuat, pintar cari uang, cinta anak yatim, doakan, aku sukses, dunia akhirat. Izin yang jelas harus benar-benar penuh kasih sayang, ya. Izin kasih sayang, ya. Ayo, saya yang gantian, ya. Ayo yang berjuang, sahabatku, Rondoku, jangan takut, menjadi janda, karena kita janda kaya. Masuk surga. Oh, balik harian seni beki. Seni beki lagi. Oh, ini apa? Oh, ini lagi. Yang seni beki kayaknya nanti suruh mari ya. Ya, suruh mari. Udah, rasa enak gantian sekarang. Sahabatku, terima kasih atas doamu. Kudoakan kamu kaya dan aku lebih kaya. Biasa tempat ya? Oh ya, oh ya. Mari kita bersama-sama berdoa agar kita menjadi sahabat yang masuk surga bersama-sama. Amin. Nah, siapa yang biasanya pinter ini? Pinter apa namanya? Bikin goyangan itu. Nah, siapa? Ayo, pinter. Musiknya adalah musiknya. Ayo, musiknya. Oh ya, musiknya. Ayo, musiknya juga pakai HP. Ayo, mana musiknya? Ada kan musiknya ya? Bisa? Biasanya musiknya pakai apa? Kalau yang goyang? Bluetooth. Ayo, tapi pakai HP.
gitu ya, karena lebihnya banyak, jadi boleh. Yang isi kacang boleh dimasukkan semua, boleh cuma dihias atasnya. Ganti kaya. Ya, oke. Video. Ya, video. Apa? Bunda Yatim, semangat. Ya, Bunda. Semangatnya 3 kali ya. Ini kita mulai Mas, hitung Mas. 1, 2, 3. Bunda Yatim, semangat. Yes. Oke. Hai sahabat Tami dimanapun Anda berada, kali ini kita berjumpa lagi dalam episode berbagi pelatihan atau berbagi apa ini enaknya? Ya, berbagi ilmu lah. Berbagi ilmu Ya. dengan para bunda yatim yang ada di ujung Pakawetan, di mana bunda-bunda yatim ini kita ajari untuk bikin sesuatu. Apakah sesuatu itu? Yaitu berupa pembuatan roti kering yang mungkin nanti akan berguna bagi bunda-bunda yatim itu dikala Lebaran, terus kayak sekarang nih ada musim tahun baru, Natal atau hari-hari yang lain. Nah, kenapa diadakan pelatihan tersebut dan siapa yang memprakarsainya? Kita akan berbincang-bincang dengan sosok hebat di sebelah saya ini yang dia punya rancangan hebat ke depan untuk para bunda-bunda yatim itu. Yuk kita berkenalan dengan beliau, dan beliau merupakan salah satu pimpinan dari sebuah yayasan di Gresik. Iya. Ya. Coba diperkenalkan namanya. Jadi saya memperkenalkan diri sendiri ini. Oh iya. Oh ya, terima kasih. Terima kasih Ami. Sahabat Ami Podcast. Jadi alhamdulillah saya di lembaga ini diamanai sebagai pimpinan atau kepala cabang dari Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Dan nama saya adalah Aris Munandar, tapi teman-teman yang lain menyebutnya ini ada nama keren buat saya. Nah, seperti itu ya. Ya. Saya sering gitu disebut teman-teman dengan panggilan Armun. Ya, katanya ada filosofi seperti ada kekuatan bulan di situ saya itu. Itu katanya. Nah, itu katanya. Nah, seperti itu. Sahabat Ami di penjuru bumi. Nah. Jadi begini, awalnya memang kita itu berkomitmen atau mempunyai satu harapan di mana di Indonesia ini kan tanda kutip ya. Kalau kita ngomong di Indonesia ini ada banyak orang miskin. Nah, ya itu memang data itu memang ada. Tingkat kemiskinan di Indonesia itu memang ya insya Allah ya mungkin agak tinggi lah seperti itu. Tetapi di satu sisi, di mana kalau kita melihat satu analisa atau penelitian, itu orang-orang Indonesia ternyata juga sebagai orang-orang yang suka berbelanja. Nah, di situ itu kita juga ini yang benar yang mana? Ada banyak orang kayanya atau orang banyak miskinnya seperti itu. Nah,
kita ngomong miskin, ya kita kan kurang ini ya. Nah, kita bilang aja mungkin ekonomi perekonomian di Indonesia mungkin belum bisa dikatakan ekonomi yang mempunyai tingkat atau nilai yang tinggi. Nah, untuk itu kami di lembaga sosial ini, yaitu di Yayasan Dana Sosial Al-Falah, berkomitmen memang kita ini ingin memberikan suatu harapan yang bisa menjadi harapan, maksudnya seperti itu, untuk bisa meningkatkan ekonomi bagi masyarakat yang memang kurang punya ekonomi yang sangat baik seperti itu. Nah, dalam hal ini kita membidiknya lebih memfokuskan diri kepada bunda yatim. Kenapa dipilih bunda yatim? Nah, di bunda yatim sendiri ini kata-kata atau kalimat bunda yatim itu juga ada perbedaan antara bunda yatim dan janda. Oh. Ya, jadi kalau di kami ini menyebutnya janda. Kalau janda ini pasti insya Allah kami mengklasterkan ya itu untuk janda-janda yang sudah tidak produktif. Maksudnya yang sudah sepuh. Ya, yang sudah sepuh, sudah jadi ya, yang umurnya sudah 50 ke atas lah seperti itu. Nah, kalau yang janda muda maaf. Ya, ya. Kok sawangannya itu apa ya? Kok sebutannya kelihatannya itu kok janda muda itu kok gimana gitu ya. Jadi kita menyebutnya itu adalah bunda yatim. Yang mana bunda yatim itu masih memiliki anak-anak yang masih berusia sekolah. Nah, dalam hal ini mulai dari bayi sampai dengan tingkatan SMP. Kalau SMA mungkin kita sudah tidak memfokuskan ke sana karena di usia SMA anak-anak para bunda yatim itu sudah bisa untuk berekspresi atau dalam ini untuk bisa mencari peluang kerja atau bisa menghasilkan. Nah, kita lebih fokus lagi kepada bunda-bunda yatim yang masih memiliki anak di usia sekolah antara ya masih bayi sampai dengan maksimal SMP. Nah, seperti itu. Nah, di situ kami melihat terutama di Gresik ini ya, di Gresik. Kami melihat para bunda yatim ini di hari-hari biasa saja mungkin mereka ada banyak yang masih kesulitan untuk memenuhi kehidupan hariannya. Nah, beda lagi kalau bunda yatim yang sudah punya punya pekerjaan atau punya background yang sudah mapan seperti itu ya. Kita menyasar kepada yang notabene belum punya pekerjaan. Yang mana bunda yatim ini sudah ditinggal suami, tidak ada yang menghidupi atau tidak ada yang mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Dia berusaha untuk mencari kebutuhan sehari-harinya, menghidupi dia sendiri juga anak-anaknya untuk biaya sekolah, kemudian untuk biaya hariannya. Nah, seperti itu. Nah, di situ memang banyak kesulitan, apalagi kemarin tuh yang masa-masa pandemi ya, ada PPKM dan yang lain-lainnya itu. Dan sampai saat ini pun kalau mereka orang-orang bilang ini sudah pandemi sudah hilang atau apa ya. Tapi bagi mereka ini untuk masalah kehidupan sehari masih belum hilang. Jadi usaha mereka untuk mencari penghasilan itu juga sangat susah karena dampak kemarin itu memang masih berimbas sampai sekarang. Karena waktunya yang panjang juga. Iya, karena panjang, banyak orang-orang yang sudah tidak bukan hanya bunda yatim ya, untuk kehilangan pekerjaannya sudah banyak yang sudah tidak bekerja, apalagi yang bunda yatim yang memang tidak punya penghasilan, yang dulunya dia bisa berjualan di jalan pinggir-pinggir jalan, ada yang beracang, ada yang lain itu sekarang juga kesulitan karena yang membeli pun juga nggak punya uang. Nah, seperti itu. Ini di pedesaan. Nah, dari situ kita berpikir gimana caranya para bunda yatim ini bisa berproduksi dan kemudian tidak hanya berproduksi tapi juga bisa mendapat penghasilan dari produksi yang dihasilkan tadi itu. Nah, sehingga dalam ini kami banyak mencari mitra. Mencari mitra, bagaimana caranya bunda-bunda yatim ini memiliki pengetahuan, memiliki kualitas ya, keterampilan yang mana dia bisa produksi dan nanti bisa menjual. Yang akhirnya bisa mendapatkan penghasilan. Nah, seperti itu. Kebanyakan kan memang bisa produksi tapi tidak bisa menjual atau tidak bisa menghasilkan penghasilan. Nah, itu akan kita berikan satu ilmu kepada para bunda yatim tersebut. Makanya seperti kemarin
mencoba diadakan pelatihan dulu untuk mereka bisa tahu produk apa kira-kira yang bisa Iya. mereka lakukan dengan sesuatu yang kecil, minim, tapi bisa menghasilkan yang besar kan gitu. Nggih, nggih Hami. Jadi kita memberi pelatihan kepada mereka pun itu tidak asumsi kita. Tapi pelatihan itu berdasarkan kebutuhan mereka. Jadi mereka minta pelatihan apa ya kita ikuti. Oh. Jadi dulu-dulu memang kita pengalaman untuk memberikan pelatihan itu memang awal-awal dulu itu kita bisa memberi semua pelatihan. Cuma ternyata setelah kita beri pelatihan mereka ternyata tidak bisa melakukan apa yang kita latihkan itu, tidak bisa menerapkan ilmu yang sudah kita berikan. Karena apa? Karena mereka nggak suka. Karena dia nggak butuh pelatihan itu, yang dibutuhkan adalah pelatihan yang lain. Nah, dari pengalaman itu kemudian kita setiap kali pelatihan kita pasti koordinasi dulu sebelumnya. Kira-kira ibu-ibu ini, para bunda yatim ini kebutuhannya itu adalah ilmu apa, keterampilan apa, wawasannya seperti apa. Nah, kemudian dari hasil koordinasi itu kemudian kita memilihkan mereka atau mereka juga bisa mengajukan sendiri kira-kira pelatihan apa ya. Nah, kebetulan yang kemarin kita lakukan di Pangkah Wetan, ujung Pangkah itu mereka memilih untuk bisa membuat kue kering mungkin itu ya. Ya, kue kering yang juga itu alat-alat serta bahan-bahannya juga mudah didapat. Alatnya sederhana, bisa didapatkan sehingga dengan kondisi yang saat ini mereka pun juga bisa berproduksi di situ. Nah, seperti itu Ami. Nah, kemudian karena itu kita bisa memberikan ilmu dan mereka juga butuh ilmu itu, akhirnya klop. Nah, itu kita laksanakan. Dan alhamdulillah kemarin itu ada juga komunitas-komunitas yang mendukung kita. Seperti komunitas ini, gerakan komunitas peduli anak yatim, nah seperti itu ya. Nah, mereka memang peduli ke anak yatimnya. Nah, kita yang ke bundanya. Nah, itu kita bisa sinergikan. Dan alhamdulillah juga kemarin itu juga didukung oleh Pak Lurah ya, Mas Andi namanya. Nah, beliau juga sangat luar biasa. Selama ini juga beliau ini juga membina para bunda-bunda yatim ini untuk bisa mempunyai kegiatan yang positif yang akhirnya bisa menghasilkan untuk penambahan penghasilan keluarga. Paling seperti tidak, itu. bunda-bunda yatim yang ada di sana kemarin itu yang kita lihat adalah bunda-bunda yatim yang memang sangat mandiri, sahabat. Jadi banyak sekali di sana, nggak nyangka juga sih Ami kemarin itu. Iya. Benar-benar nggak nyangka karena di sana ternyata banyak sekali. Kemarin ada sekitar 75 ya. Iya, 75. 75 bunda yatim nih, bayangin. Tapi padahal kemarin itu rencana kita nggak segitu loh, Mi. Oh ya? Iya, ya kita mungkin hanya bukan membatasi ya. Kita mungkin anggapan kita kemarin cuman ya paling 20-30 lah seperti itu. Oh. Nah, ternyata minat mereka tuh banyak dan di sana kok juga ternyata banyak bunda yatim juga. Ya itu di luar dari prediksi kami ya. Tapi ternyata tapi nggak apa-apa. Justru kalau kita punya banyak peserta, punya banyak yang menerima manfaat seperti itu kita malah lebih suka. Ya. Nah, kita bisa berbagi lah ya, sangat semangat nggih. Iya. Nggak nyangka juga sih di sebuah kampung ternyata banyak sekali para bunda yatim. Dan itu bunda yatim itu katanya masih banyak lagi di sana. Tapi mereka punya semangat yang luar biasa untuk belajar, punya semangat untuk berbagi. Nah itu yang memang luar biasa banget. Sempat terpikir kemarin itu waktu Ami itu juga mengajar di sana itu, kok Pak Aris bisa menemukan satu desa itu? Ya. Maksudnya kok pas ketemu dengan bunda-bunda yatim dalam satu wilayah desa dan besar sekali gitu. Iya. Jadi itu memang ada ada alurnya. Kami ini kan memang ya dikatakan tukang mencari bunda yatim seperti itu ya. Sehingga teman-teman menyebutnya seperti itu. Wah, ini tukang pencari bunda yatim ini sepertinya. Karena sudah memang salah satu pekerjaan kami di situ ya. Itu kita buat jaringan-jaringan. Nah, kebetulan kemarin salah satu jaringan kami itu bertempat di salah satu ustadz juga ya, ustadz kami juga di situ, juga guru ngaji juga. Nah, itu beliau punya gerakan komunitas peduli anak yatim. Nah, kebetulan seperti itu, karena sudah melakukan jaringan, kemudian kami dijawil. Nah, ini istilahnya menjawil itu apa itu ya?
ya ingin bekerja sama bersinergi dengan mereka, yang mana mereka ini banyak mempunyai anak asuh, yaitu anak yatim, gitu ya, dan bunda-bundanya ini tidak pernah disentuh, dalam arti itu tidak pernah diberi suatu keterampilan atau apa. Nah, ini kebetulan kami ada program seperti itu sehingga kita bisa bersinergi di situ. Dan ternyata kok banyak, nah seperti itu ya. Nah, jadi begini Ami ya, jadi kita tidak hanya, jadi program kami itu sebenarnya tidak hanya untuk 1-2 kali program, tapi kalau mereka itu memang interaksinya itu dengan kami juga baik, kemudian kebutuhannya itu juga kami nilai itu bisa kita lakukan juga, nah itu akan ada program-program lanjutan. Bisa nggak nih Pak Aris, maksudnya gini, karena kebetulan kemarin Ami diajak untuk bersinergi juga kan. Ini ada beberapa yang nanya ke Ami. Ami, kalau misalkan nih kami yang di desa lain juga ingin diadakan yang seperti yang kemarin diadakan Ami sama Pak Aris itu, apa yang harus dia lakukan teman-teman di luar sana untuk bisa mendapatkan fasilitas yang sama seperti yang dilakukan di Bunda Yatim di Ujung Pangkawetan itu? Ya. Jadi kita ini terbuka, kami terbuka, siapapun yang mau bekerja sama, monggo silahkan. Satu syaratnya, mereka ini serius. Jadi tidak hanya ikut-ikutan, wah aku ikut ini, aku punya ini, aku biar bisa seperti itu. Itu masih belum bisa kita tapi kita harus filter, menyaring mereka. Jadi sebelum kita adakan kegiatan pelatihan itu, kita koordinasi itu harus berjalan dulu. Intinya di dalam hal ini adalah asesmen. Sampai seberapa jauhkah, sampai seberapa dalam, sampai seberapa tingginya minat mereka untuk diadakan pelatihan itu. Dan nantinya itu mau menerapkannya. Jadi kita tidak hanya sekedar hanya gelar program gitu aja, enggak. Tapi itu gelar program yang pertama, ini adalah untuk memang istilahnya itu sudah dari hasil analisa dan perhitungan yang matang, sehingga mereka nanti tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tapi ada kelanjutan. Walaupun dalamnya tidak bersama-sama atau tidak semuanya ya. Seperti kemarin aja mungkin 75 orang peserta, semuanya Bunda Yatim juga. Nah itu kita hanya 10% itu mungkin sudah bagus kalau itu nanti ada program lanjutan. Dalam hal ini dalam pembinaan lebih lanjut. Ya, untuk lanjutan, program lanjutan. Seperti kalau kemarin dia sudah mengetahui bagaimana cara membuat kue, sudah mempunyai keterampilan yang lebih dari yang lain. Nah di waktu yang berlanjut itu dia mau berproduksi, dia mau menerapkan hasil dari pelatihan yang dia terima kemarin itu. Nah di situ nanti itu ada program lanjutan dari kami, itu kami bisa memberikan satu pendampingan yang mana mereka bagaimana sih caranya yang produksi yang bagus seperti apa. Kalau pelatihan kemarin kan hanya sekedar ketahuan, jadi memberi pengetahuan saja lah. Nanti yang minat, nah itu akan kita berikan program lanjutan seperti itu. Berarti termasuk nanti bagaimana packaging mereka yang bagus, bagaimana legalitas itu diurus, kan seperti itu. Ya, makanya saya katakan tadi bahwasanya program ini itu tidak hanya bisa memproduksi, tapi insya Allah nanti kita juga bisa memberi suatu jalan bagaimana cara menjual. Nah, kalau menjual tuh hanya sekedar menjual ya semua orang bisa, tapi ini kita beri juga ilmu bagaimana cara marketing yang saat ini itu lagi in atau lagi ya memang sekarang lagi zamannya digital maksudnya seperti itu ya. Jadi tidak hanya berjual secara tatap muka atau berjualan istilahnya itu offline, tapi kita akan juga memberi pengetahuan pada mereka tuh untuk bagaimana caranya bisa dikenal secara secara online. Nah ya, jadi manajemen langit lah ceritanya seperti itu. Ada harapan enggak di Pak Aris untuk bunda-bunda yatim yang ada di luar sana? Ya, untuk para bunda yatim, jadi yang pertama itu harus semangat bahwasanya saya tidak bermaksud untuk membagaimanakan, cuma ya namanya bunda yatim itu kan dia punya single parent ya seperti itu ya. Nah itu nggak usah khawatir, nggak usah mengeluh, nggak usah sambat kalau kata orang Jawa. Nah itu tetaplah bersemangat untuk bisa berkarya karena ke depan itu masih panjang. Apalagi ada anak-anak yang di belakang ini, mereka juga butuh sesuatu untuk bisa bersekolah, untuk mendapatkan yang lain-lain, itu masih banyak lah. Sebagai bunda yatim itu harus punya semangat, walaupun
dia itu sendiri di sini, tidak ada suaminya membantu mencari ekonominya atau menghidupi mereka, tapi sebagai bunda yatim ini, sebagai parent ini harus mempunyai suatu karya atau menghasilkan sesuatu yang mana itu bisa memberikan pendapatan, penghasilan untuk keluarganya, untuk menghidupi dia sendiri dan anak-anaknya. Harus mandiri, harus kuat. Nah, seperti itu. Keren, keren. Ya. Sahabat yang ada dimanapun Anda berada, kayaknya memang hidup itu memang kesuksesan harus diraih dengan doa dan kerja keras nih. Kayaknya seperti itu. Ya. Dan ternyata di samping kita ini ada sosok yang akan membantu saling support di antara bunda-bunda yatim untuk bisa meraih kesuksesan tersebut. Dan jangan pernah takut bahwa kita dalam melangkah ini ada Tuhan kan yang berserta kita ya. Pasti, jadi, pasti ya. Untuk yang di luar sana, mungkin ada sekelompok bunda yatim, atau mungkin ada desa, atau mungkin ada perkumpulan-perkumpulan yang lain. Bila mana membutuhkan skill, keterampilan, atau apapun, bisa ada merapat kepada YDSF setempat mungkin ya. Untuk Insya Allah begitu ya, siap, insya Allah siap. Ya. Atau yang berada di Gresik, bisa langsung ke YDSF di Gresik, yaitu di Jalan Panglima Sudirman nomor 6. Nomor 6, Ya. bisa menemui Bapak Aris Munandar. Iya. Atau perwakilannya Ami boleh? Ya. Kayaknya. Iya, harus begitu kan sudah sebagai mitra. Oh, sudah jadi mitra. Iya, Oke. dalam hal ini mitra untuk pendampingan, Oh. terutama di UMKM. Salah satu sasarannya adalah bunda yatim tadi kan begitu. Iya. Iya. Jadi boleh nanti bisa hubungin Ami atau beliau Yes, untuk siap. masalah pendampingan atau pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan, karena seperti contoh kemarin kita juga memberikan pelatihan untuk bunda-bunda yatim. Jadi jangan Ya. pernah takut untuk melangkah dan terus berbuat kebaikan, karena kebaikan pasti akan mendapat kebaikan. Begitu ya, Amin, Mas, ya? amin, insya Allah ya, siap. Terima kasih banyak. Kita Sama-sama, akan tetap semangat Ami. membantu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.